This Indonesian couple sold almost everything they owned to live in a camper van. Today, they save up to 90% of what they earn. For more than 6 years, John and Rihanna have been traveling across Indonesia and nearby countries. Their camper van is their home, office, and transport. This wasn't always their life. Just a few years ago, they had what many young couples want: a house, a car, steady jobs. But behind it all, they were drowning in debt. Jadi tiap bulan itu habis hanya buat cicilan. Nggak ada tabungan sama sekali. Jadi bener kayak income berapa masuk itulah udah habis. Dan itu sangat berbahaya dan sangat bikin gelisah. Jadi tiap hari kita kerja non-stop itu kayak workaholic banget, kerjanya over. Dan akhirnya setelah kami pikir-pikir, sebenarnya tujuan kami ngambil cicilan itu buat apa? Rupanya buat gengsi. Jadi ketika incomeku 13 juta per bulan, saya mencicil satu buah Honda Brio baru. Brio juga. Mobil baru, ambil cicilan, DP terendah, cicilan terpanjang. Jadi untuk mobil doang itu habis 5 juta. Nah, di sela-sela itu saya maksain lagi ngambil rumah. Rumah itu kita kenanya di 5,5 juta. Jadi dari income 13 juta, sekitar hampir 10,5 sampai 11 juta habis buat cicilan. Nah, lebihnya itu untuk kita sekedar survive. Dan itu terjadi selama beberapa tahun dan kita bertahan hidup di sana. Iya. So the couple made a major change. They sold their car, sold most of what they owned. They kept the house, rented it out, and used the rental income to fund their first camper van. Before leaving, they also saved enough to cover a year's worth of living expenses. Jadi sebelum perjalanan dimulai, kita harus siapin tabungan itu untuk 12 bulan biaya hidup. Karena kita punya estimasi kalau kita udah mulai jalan, pasti secara income kita menurun gara-gara nggak bisa kerja kayak biasa kan. Jadi kita punya kayak jaminan lah, 12 bulan minimal nggak ada income pun, kita masih bisa hidup lah. Betul. The biggest surprise came after they moved in. Living in a camper van didn't just change where they lived, it cut some of their biggest monthly expenses. When they first moved into the camper van, their expenses fell from 10 million rupiah to just 3.5 million rupiah, or under $200 US. Karena satu, kami udah nggak bayar PLN. Listrik juga nggak perlu ada solar panel. Kedua, kami udah nggak perlu bayar PDAM. Ketiga, Riana dan aku udah nggak bisa belanja online. Kan barang kita kan nggak bisa dikirim. Their emergency fund was supposed to last 1 year. It lasted almost 3. Cutting costs bought them time, but savings alone wouldn't keep them going. They still needed a way to earn a living. So they turned their travels into content. In a good month, they can make up to 100 million rupiah, or around $5,600 US. But the income isn't consistent. Kita tertinggi di YouTube itu pernah 80 juta. Betul, 80 juta sebulan. Lagi tinggi-tingginya tuh. Lalu aku berpikir nggak sampai setahun turun tinggal belasan juta. Iya. Their income changed, their spending didn't. Even during their best months, they stuck to the same budget. Jadi contoh saya bilang nih, bulan ini saya masuk 100 juta. Saya nggak akan makan melebihi dari budgetku 5 juta itu. Tetap 5 juta. Jadi mau income sebesar apapun, sekecil apapun, tetap 5 juta. Dan 5 juta ku kadang-kadang nggak kemakan. Jadi tetap aku kembalikan lagi ke pos tabungan. This is now their third camper van. Bigger, more comfortable, still small enough to keep their lifestyle simple. Life on the road wasn't always a smooth ride. The first few months were some of the hardest. They argued, they got sick. They even wondered if they should give up. Jadi yang biasa kita punya lemari banyak, baju-baju banyak, kita buang banyak kan. Itu konflik besar. Karena barang Riana banyak, harus baik dibuang. Barangku juga banyak, harus baik dibuang. Dan itu kita kayak berantem. Jadi 3 bulan pertama tuh, dia pasti kalteng yang dia tipes. Iya. 10 hari. Belum lagi keracunan makanan, karena kita makan sembarangan. Keeping costs low doesn't mean cutting corners. Some expenses are non-negotiable.
Kita dari awal jalan, kita udah siapin uang itu untuk perbaiki mobil. Iya, Ada iya. uang khusus untuk mobil. Kami lebih pilih nahan lapar dibanding mobil rusak. Soalnya kita lebih ke safety ya. Ya, aku lebih pilih. Bahaya sih. Kita kalau untuk masalah mobil kita nggak boleh nunda-nunda. Kalau nunda-nunda agak berbahaya kita di perjalanan. Jadi kami itu masuk ke asuransi sebagai operasional. Dan itu wajib. Karena menurut aku menjaga kekayaan. Jadi saya harus ofensif, jago nyari duit, tapi saya harus ngerti untuk defensif. Saya menjaga aset saya itu. Nah, asuransi swasta itu salah satunya adalah yang di sana. Jadi bisa aja aku bikin murah, bisa. Cuman aku lebih memilih untuk tidak di sana karena aku lebih membutuhkan kualitasnya. Jadi dengan pengeluaran asuransi untuk aku dan Riana itu sudah berdua 3,1 juta, itu bahkan sudah hampir sama kayak kami makan hari-hari. Pengeluaran harian itu kayak segitu, pengeluaran bulanan gitu. Dan kita malah lebih hemat daripada premi kita ya. Living in a camper van won't suit everyone, And saving 90% won't be realistic for everyone. but their biggest lesson had nothing to do with the vehicle. As their income grew, they learned not to let their spending grow with it. Aku tidak lagi mengejar uang untuk membeli sesuatu yang sebenarnya aku tak butuh. Karena kami sudah memangkas semua keinginan, kami sudah dipakai semua. Karena udah dipakai semua habis, akhirnya kami tahu yang benar-benar esensial buat kami itu apa.